tidak ada pembatasan misalnya mengambil keuntungan, tapi ada pembatasan-pembatasan yang sifatnya adalah bagaimana dia mengelola bisnisnya, bagaimana dia mengelola bisnis, berinteraksi dengan stakeholder, berinteraksi dengan supplier, agen, pemerintah, masyarakat, konsumen, dan sebagainya dengan etika yang baik. Nah, dasar etika yang baik itulah yang menjadi part of sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau misalnya Anda seorang pebisnis, tidak bisa memisahkan oke, ini bisnis, ini bisnis sendiri, etika sendiri, tidak bisa, harus part of it. Itu menjadi bagian dari menjadi satu kesatuan yang utuh gitu ya. Kemudian konstruksi etika Islam, etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik buruk, benar salah dalam kegiatan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moralitas di mana perilaku dan nilai-nilai etika harus didasarkan pada kriteria yang disebutkan dalam Quran dan hadis. Ada case-nya di Capital Boost, nanti Anda cek di e-book. Kemudian yang keempat adalah konstruk ukhuwah. Jadi rekan-rekan, bahwa karena bisnis itu adalah lebih kepada hubungan antara pihak satu dengan pihak yang lain, kemudian terkait dengan transaksional, interaksi bisnis dan sebagainya. Jadi dasar saling menghargai dalam konteks ukhuwah itu menjadi dasar penting gitu ya, menjadi salah satu hal yang perlu diketahui dan menjadi hal yang kemudian menjadi dasar implementasinya nanti. Jadi dikatakan bahwa kalau bisnis itu adalah diistilahkan terkait dengan suatu proses input, transformasi dan kemudian menghasilkan suatu output gitu. Jadi dan melingkupi banyak pihak. Kalau kemudian didasarkan pada dasar ukhuwah, tidak pada konteks ukhuwah itu adalah satu hubungan brotherhood, suatu hubungan yang saling menghargai satu sama lain, didasarkan pada lebih kepada tujuan yang baik, kemudian tidak melakukan persaingan yang mematikan gitu. Persaingan diperbolehkan, tetapi persaingan yang kemudian mematikan pihak yang lain itu yang kemudian tidak diperbolehkan. Makanya dasar kemudian ketika melakukan interaksi bisnis, melakukan berbagai hubungan bisnis dengan berbagai pihak itu akan sangat disarankan menggunakan dasar ukhuwah. Misalnya juga di sini, misalnya dikatakan bahwa jika terjadi risiko maka ada penanggungan bersama yang relevan dan sepadan sesuai dengan pengukuran keadilan. It means gitu, ketika berpartner itu kan kalau kemudian berpartner bisnis, melakukan joint venture, melakukan partnership, melakukan berbagai keterikatan dalam bisnis, kalau misalnya didasarkan pada ukhuwah, tentu kemudian hubungan itu akan jauh lebih fair dan kemudian jika terjadi resiko-resiko yang tidak terjadi suatu resiko-resiko, tentu kemudian bagaimana bertanggung jawabannya pasti akan diukur sesuai dengan konteks keadilan. Itu rekan-rekan. Jadi 4 dasar itulah yang menjadi dasar elemen yang perlu menjadi pengetahuan yang kemudian diimplementasikan di berbagai aktivitas ketika seorang pemilik bisnis running bisnisnya. Ketika pertama bagaimana aspek produksi. Jadi ketika aspek produksi kalau Anda bisa melihat di gambar ya rekan-rekan, mungkin saya lebih dekat gitu ya. Oke, di aspek produksi gitu, di sini, aspek produksi ketika melakukan aktivitas produksi tentu harus memperhatikan terkait dengan basic prohibitions construct atau sesuatu yang dasar landasan atau dasar larangan. Kalau kita bicara mengenai produksi, kita akan bicara mengenai jenis produk, kemudian tahapan produksi, sistem produksi, kemudian supply chains-nya. Nah, bagaimana kemudian berbagai dasar itu diimplementasikan? Pertama, dia harus tahu nih terkait dengan apa saja sih yang di dalam konteks produk, apa saja sih yang dilarang ketika melakukan proses produksi, bagaimana sih yang disarankan misalnya terkait dengan supply chain atau rantai
rantai produksi gitu ya, rantai produksi. Dan kemudian setelah tahu apa yang dilarang, harus tahu juga etika yang baik dalam konteks produksi itu bagaimana. Kalau kita produksi itu kan, dalam konteks produksi itu kan luas ya. Jadi kalau di sini produksi hingga distribusi. Jadi mulai produk itu didapatkan dari raw material, diproduksi, kemudian menjadi bahan jadi, kemudian nanti didistribusikan. Nah itu harus tahu nih etikanya bagaimana, kemudian apa saja yang dilarang sebagai dasar larangan, transaksi-transaksi apa saja yang bisa terjadi, yang memungkinkan dan possible, serta bagaimana kemudian membangun jejaring yang baik berdasarkan ukhuwah dengan para partner bisnis. Itu dalam konteks produksi. Misalnya menjalin hubungan yang baik dengan supplier, karena bagaimanapun supplier itu memiliki peran penting penyediaan raw material atau bahan baku kepada suatu bisnis. Kemudian juga aktivitas utama ya. Jadi rekan-rekan, aktivitas produksi yaitu aktivitas utama yang dilakukan dalam produksi barang dan jasa. Tergantung dari jenisnya. Jadi kalau kita lihat bisnis itu kan tidak harus memproduksi produk tangible ya, ada provider jasa dan yang lain-lain. Jadi itu diperhatikan. Ada banyak ya jenis usaha itu, ada yang manufaktur, ada kuliner, jasa dan retail, bahkan sekarang yang sifatnya adalah yang digital base gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan kemitraan tadi sudah disampaikan ya bahwa kunci kemitraan produksi dalam konteks ukhuwah itu perlu diperhatikan karena bisnis itu memiliki key partner, dan key partner itu yang harus di maintain gitu, yang dipelihara hubungannya atau dipelihara ya dalam menjalin hubungan gitu ya. Bisa berupa outsourcing, joint venture, atau aliansi-aliansi strategis. Jadi rekan-rekan dalam konteks ini bahwa 4 konstruksi atau 4 dasar elemen, mulai dari dasar larangan, kemudian dasar transaksi-transaksi apa yang perlu diperhatikan, kemudian juga etika itu menjadi dasar dalam konteks produksi. Kemudian aspek keuangan, betul kan, sama. Jadi bagaimana akses keuangan sebagai suatu aktivitas perusahaan yang kaitannya dengan bagaimana cara memperoleh dana, kemudian mengelola biaya produksi, kemudian juga mengelola resources yang lain untuk mampu kemudian mencapai efisiensi biaya dan untuk menentukan atau untuk menghasilkan profit, kan seperti ya aktivitas-aktivitas di aspek keuangan. Dan itu dalam aktivitas-aktivitas keuangan itu juga didasarkan dari 4 konstruk tersebut. Kemudian saya lanjutkan untuk aspek sumber daya insani, yaitu mengelola sumber daya insani. Di dalam Islam itu menarik ya rekan-rekan. Jadi karena sumber daya manusia, kalau di dalam Islam itu istilahnya adalah sumber daya insani, itu tidak cuma sekedar bagian dari faktor produksi ya, tetapi bagaimana Islam itu meletakkan karyawan sebagai konteks sumber daya insani. Nah, dalam aktivitas sumber daya insani dalam bisnis itu kan macam-macam ya, mulai dari perencanaan, sumber daya, merekrut, kemudian mengembangkan, kemudian memonitoring, kemudian memotivasi, meliharanya, memberikan reward, atau kemudian memberi punishment dan sebagainya kaitannya dengan reward, gaji, salary. Itu ada aktivitas-aktivitas yang kalau melihat dari model itu, ketika ada dalam aktivitas sumber daya insani, tentu juga harus didasarkan bagaimana sih etika untuk handling karyawan, etika untuk handling sumber daya personel yang ada di bisnis atau di organisasi. Kemudian apa saja yang perlu transaksi-transaksi apa sih yang kemudian terkait dengan karyawan atau personil, bagaimana kaitannya, apakah mereka itu kaitannya
misalnya outsourcing atau mendapatkan gaji atau bagaimana dan sebagainya, itu perlu diperhatikan atau perlu diketahui gitu intinya. Kemudian yang terakhir terkait dengan marketing. Jadi rekan-rekan tentu, jadi marketing itu kan bagaimana sih sebenarnya create value kepada customer target, dan kemudian dengan menggunakan berbagai strategi agar mencapai tujuan dari perusahaan. Nah, di sini pemasaran Islam itu didefinisikan sebagai proses dan strategi pemenuhan kebutuhan melalui produk dan layanan halal atau thayyibat dengan persetujuan bersama dan kesejahteraan kedua belah pihak, pembeli dan penjual. Nah, dalam aktivitas ini tentu ya 4 dasar, mulai dari etika Islam, kemudian apa saja yang dilarang, transaksi-transaksi yang terjadi dan sebagainya, itu menjadi dasar aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh pebisnis Muslim atau bisnis Islam. Oke, ada studi case yang Anda bisa cek di e-book terkait dengan halal gourmet Jepang. Jadi ini menarik rekan-rekan karena ada satu halal gourmet di Jepang yang kemudian dia bicara mengenai bagaimana aktivitas pemasarannya itu benar-benar dilandaskan dari pemahaman dan pengetahuan dari pemilik bisnis terkait dengan tadi aturan-aturan, hal-hal yang kemudian aturan-aturan, apa yang tidak diperbolehkan, apa yang diperbolehkan, etika dan mengelola bisnisnya. Nah, terkait dengan lingkaran terakhir, katakan itu adalah tujuan bisnis. Seperti yang sampaikan di awal, bahwa tujuan bisnis dalam Islam itu ada 3. Pertama terkait dengan sosial dan dakwah, gitu ya. Kemudian terkait dengan ibadah, dan kemudian terkait dengan profit. Baik, untuk rekan-rekan dan audiens PBBI, untuk lebih jelasnya Anda bisa membaca e-book, kemudian Anda bisa kerjakan, ada studi case yang menarik di situ beberapa itu, dan menurut saya akan lebih appropriate, kita akan lebih pas ketika Anda mengerjakan semuanya gitu ya, mulai dari yang landasan awal gitu ya, tauhid, kemudian di moral dan syariah, kemudian di 4 konstruk hingga pada aktivitas-aktivitas yang diperlukan dalam mengelola suatu bisnis. Itu dulu dari saya, kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Karena di pertemuan selanjutnya kita tidak cuma sekedar membahas dalam konteks bahasan bisnis Islam, tapi langsung kepada konteks bagaimana kemudian Anda menyusun ide bisnis, dan Anda harus benar-benar menyusunnya, rekan-rekan. Itu ya. Oke, kita akan ketemu di pertemuan ketiga. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.